Bonitos. En español, boleros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, selamat datang kembali di channel Tafana Official. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik selalu. Masih bersama saya yang akan menjelaskan sebuah alur cerita film. Kali ini saya sudah merangkum sebuah alur cerita film yang berasal dari Meksiko dengan judul Tell Me When. Film ini dirilis tahun 2020. Film Tell Me When bercerita tentang seorang pria yang meninggalkan hidupnya yang membosankan di Los Angeles demi memenuhi keinginan terakhir sang kakek. Langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film berawal malam hari. Kita diperlihatkan seorang kakek yang bernama Pepe menyempatkan diri menulis catatan di buku diari sebelum penyambutan cucunya yang bernama Will dimulai. Buku diari ini nantinya akan dijadikan hadiah dan akan diberikan kepada Will. Setelah selesai menulis, Pepe turun ke bawah untuk bergabung dengan yang lainnya. Mereka bersiap-siap menyambut dan membuat pesta kecil-kecilan untuk Will. Mereka membuat ini karena Will mendapatkan kenaikan jabatannya di tempatnya bekerja. ¡Sorpresa! Pues muchas felicidades por el ascenso, güey. Gracias, ya. Pagi harinya, Pepe membangunkan Will yang masih tidur. Kemudian mereka mengendarai mobil untuk jalan-jalan. Di sepanjang perjalanan, Will sibuk dengan HP-nya. Di perjalanan, kakeknya ingin memberikan buku diarinya pada Will. Namun kakeknya lupa membawanya. Kemudian mereka berhenti di tengah-tengah gurun pasir. Di situ kakeknya memberi nasihat pada Will. Pero no todo es trabajo, Guillermo. Me preocupa que no te interese conocer tu historia, si eso es lo que te interesa. Tienes que aprender a vivir. Will yang bosan dengan nasihat kakeknya mengatakan bahwasanya ia sudah punya tujuan hidup dan aku akan menjadi hebat. Tiba-tiba kakeknya memegangi dadanya yang sakit. Kemudian Will menghampirinya, namun nyawa kakeknya tidak tertolong. Satu tahun kemudian, malam hari setelah pulang kerja, Will ingin membaca buku. Di rak buku itu ia melihat buku diari milik kakeknya. Ia pun membacanya. Lugares y cosas que hacer en la Ciudad de México. Recorrimos la mayoría de estos sitios. Neneknya juga bilang pada Will, kalau buku itu disiapkan saat hari perayaan Will mendapatkan kenaikan jabatan di kantornya. Setelah itu, ia mengambil cuti di kantornya untuk memulai perjalanan seperti permintaan kakeknya. Ia berpamitan dengan neneknya dan saudaranya. Lucila juga menitipkan surat untuk cucunya yang bernama Daniel pada Will. ¿Guardaste calzones? Siempre se te olvidan Sí, guardar. sí, no, no, no. Di lain tempat, Daniel yang tertidur di sofa dibangunkan oleh temannya karena ayam yang dimasaknya gosong. Karena ayam yang dimasaknya gosong, Daniel memesan pizza untuk makan malam bersama temannya Beto dan Gabriel. Me llaman, híjole. Es buen partido. Sorry. Kemudian terdengar telepon berdering yang diangkat oleh Daniel. Dari telepon itu, Daniel mendapat kabar kalau ia mendapat peran pengganti dalam sebuah acara drama. Soy la suplente del... Tiba-tiba bel rumah kontrakan Daniel berbunyi. Mira, ahí está el pizzero, él seguramente sí entiende lo que... Ia beranggapan pizza pesanannya sudah datang. Tapi yang datang bukanlah pengantar pizza, melainkan Will. Ese estuvo. ¿A quién buscas? ¿El mito?
Daniel kemudian mengantarkan Will ke rumah kontrakannya. Setelah memberikan kunci rumah, Daniel menanyakan titipan neneknya Lucila pada Will. La carta, Will. Me tienes que... Tapi surat itu bukan untuk Daniel, tapi ditujukan untuk Will. Ve, trae tu nombre. Di situ Daniel mencari tahu apa isi surat tersebut. Kemudian Daniel pun meninggalkan Will. Setelah itu, Will pergi ke swalayan untuk membeli bahan makanan. Una promoción. En la compra de 2 six-packs te regalamos esos. Dalam perjalanan pulang, Will mengalami masalah. Paginya, Will mengabarkan pada neneknya kalau ia telah dirampok. Neneknya yang resah dan gelisah tiba-tiba mendapat ide. Yo ahorita te marco. Saat sedang membaca buku diari kakeknya, neneknya menelepon Will kembali. Te voy a mandar dinero ahora con Daniel. Ya se armó, viejo. Setelah itu, Will menemui Daniel di rumahnya. Ah, pásale, Guillermito. Setelah mendapatkan uangnya, Will meminta nomor telepon Daniel dan memberikan nomor telepon miliknya pada Daniel. Setelah mempunyai uang, Will pergi ke sebuah restoran. Di situ ia membacakan surat dari Lucila yang didengar oleh pelayan restoran. Itu ia juga bernyanyi dalam keadaan mabuk. Pagi harinya, ia ke rumah Daniel untuk meminta uang lagi. Sambil menunggu Daniel mengambil uang di bank, Will menandai kegiatan yang telah dilakukan di buku diari milik almarhum kakeknya. Setelah memberikan uang pada Will, Daniel mengajaknya sarapan di restoran bersama Beto. Di situ Will bercerita tentang almarhum kakeknya. Fui con mi abuelo al desierto, mejores amigos. ¿Y ya? Mi abuelo murió enfrente de mí de un infarto, ahí en México, y hizo una lista. Daniel mengatakan pada Will kalau ia dan Beto akan membantunya menyelesaikan daftar kegiatan almarhum kakeknya. Si hubiera un escritor con el corazón. ¿Qué? Ok, ¿cuál es el tuyo? Di sebuah teater, Daniel dan yang lain sedang menunggu kedatangan Ludwika. Di rumah, Will dan yang lain menunggu Daniel untuk makan malam. Tak lama Daniel pun pulang. Daniel memberitahu kalau Ludwika mengalami kecelakaan. Ini kesempatan yang bagus untuk Daniel. Semakin hari, Will dan Daniel semakin dekat. Di rumah, Will dan Beto membantu Daniel berlatih drama. Cena. ¿Qué tal? Muy linda. ¿Sí? Todo lo que necesito. ¿Te gustó, Will? Sí. Gracias, señores. Me han ayudado. Setelah Daniel pergi, Beto menggoda Will dengan mengatakan kalau Will suka sama Daniel. Namun Will masih malu-malu. Kemudian mereka pergi ke swalayan. Di swalayan, Beto berusaha menjodohkan Will dengan Daniel. Yo nada más estoy diciendo que te lances. Y nunca... Si no se la pasan bien, chingón. Di perjalanan pulang, Will mencari tahu lebih banyak tentang ¿qué le Daniel gusta, pada o? Beto. No, los chococritos. Le gustan los chistes, le gusta bailar. O sea, hazla reír. Di sebuah perpustakaan, Will menemani Daniel membaca buku. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Will mengorek lebih dalam tentang Daniel. Cerita pun berlanjut di sebuah restoran. Entonces, ¿qué? Tu historia. Me iba a casar. ¿Y qué pasó? Se llama Javier. Muy chido. Por alguna razón mi papá no lo quería. Setelah itu, Will mengantar Daniel pulang.
Sebelum Daniel membuka pintu, Will membacakan puisi yang romantis untuk Daniel yang membuat Daniel terpesona. Que había encontrado mi punto débil, lo amable. Escogí a usted. Valían los riesgos, valía la vida. Siang harinya Will menjemput Daniel. Mereka masih tampak malu-malu. ¿Qué? Mereka pergi ke sebuah museum. Di sini Daniel melihat Will yang kaku. Daniel mungkin berpikir, kenapa mereka tak bergandengan tangan? Ketika melihat jam tangannya, tiba-tiba mereka harus pergi ke teater segera. Saat latihan drama, Es que eres gris. Gris Oxford, pero gris. ¿Sabes la obra? Si Sí, vienes me la aquí, sé. te aprendes la obra. Me la aprendí. Ok, venga. dalam perjalanan pulang, Will memberi semangat pada Daniel. Will ingin mentraktir makan malam, tapi Daniel menolaknya dan ingin pulang sendirian. Ia beralasan, Un poquito despacio. ¿Te marco luego? di rumah Will yang sedang galau menunggu telepon dari Daniel. Dani. Will juga meminta saran dari Beto dan Gabriel tentang hubungannya dengan Daniel. Entonces, pinches, demuéstrame que tú eres el indicado, que tú eres el... Hacerla reír a madres. Esa es la clave. Will yang masih juga galau kemudian menghubungi neneknya. Como que tenemos algo, pero me dijo que quería espacio. Llévale flores, sé caballeroso. que los caballeros. Malam harinya, Will membeli bunga. Di situ ia juga bertemu dengan seorang pria yang bernama Javier. Di teater, Daniel berhasil melakukan latihannya. Saat pulang, Will sudah menunggunya. Hola. Di restoran, Will mengatakan pada Daniel kalau jadwal pesawatnya dirubah karena ia ingin melihat pertunjukan Daniel di opera. Di sini Daniel meminta maaf pada Will setelah ciuman itu. Solo quiero que sepas que no quiero arruinar esto, nuestra amistad. Mendengar ini, Will terdiam dan buah ceri pun ikut jatuh. Kemudian Will menanyakan pada Daniel apakah ada pria lain dan masih menunggu Javier. Namun Daniel tidak memberi tahu alasannya. Setelah itu, Will yang sedang bingung pergi meninggalkan Daniel. Daniel pun pulang sendirian. Saat di depan pintu, tiba-tiba Javier muncul. Di rumah, Will menulis surat untuk Daniel. Setelah itu, ia mengantarkan suratnya ke rumah Daniel. Tiba-tiba ia melihat lampu rumah Daniel menyala. Will kemudian bersembunyi. Gracias. Setelah melihat kedatangan Javier di rumah Daniel, hari demi hari dipenuhi Will dengan kegalauan. Di rumah, Daniel membaca surat dari Will. Ia kemudian menulis surat balasannya. Malam harinya, dibantu seorang tukang kunci, Daniel dan Beto berhasil masuk ke rumah Will yang terkunci dari dalam. Mereka melihat kamar Will berantakan. Di situ Daniel juga memberikan surat balasan untuk Will. Namun Will menolaknya. Tapi Daniel tetap meletakkan surat tersebut di meja. Will mengatakan, "Kenapa kita bisa bersama?" Kemudian Beto meninggalkan mereka berdua. Tapi Daniel tidak mengerti maksud ucapan dari Will. Kemudian Daniel menanyakan apa masalahnya pada Will. Will pun menjelaskan semuanya pada Daniel. Por lo menos yo soy honesto. Jugando con las emociones y los sentimientos de los demás. Mendengar itu, Daniel pun sedikit geram dan mendaratkan tangannya di pipi Will dan pergi.
Will kemudian mengejar Daniel untuk mengembalikan suratnya. Will langsung masuk ke kamar dan menutup pintu dengan kencang. Melihat kamera dan foto-foto pemberian almarhum kakeknya, Will bergegas ke bandara. Sampai di rumah, Will langsung menemui neneknya yang masih tidur. Di rumah, Bito yang mengambil potongan surat Daniel berusaha menyatukannya. Di rumah, Will membuka buku diari pemberian almarhum kakeknya. Di situ ia juga melihat ada satu permintaan yang belum dipenuhinya, yaitu jatuh cinta. Di rumah Daniel, Bito datang ke rumah. Bito meminta Daniel turun untuk menjaga sepedanya. Ia beralasan mau menumpang ke kamar mandi. Setelah mendapatkan alamat rumah nenek Lucila di Los Angeles, Bito mengirimkan surat Daniel yang telah disatukannya ke kotak pos. Pagi harinya, Lucila datang ke rumah nenek Will dengan membawa surat dari Bito. Setelah pulang kerja, Will langsung membaca surat tersebut. Setelah membaca surat tersebut, Will diberi nasihat oleh neneknya. Chachita escribió en esa carta. Persona cerquita de uno. O en qué se pueda convertir. Di Meksiko, waktu pertunjukan opera segera dimulai. Bito datang memberi bunga pada Daniel. Will telah sampai di Meksiko. Ia terlihat buru-buru mengejar waktu agar tidak ketinggalan melihat pertunjukan Daniel. Di penampilannya, Daniel berhasil melakukannya dengan baik. Will sampai di teater, tapi pertunjukan telah selesai. Tak habis akal, kemudian Will pergi ke rumah Daniel. Pintu dibuka oleh Javier. Muy bien. ¿Quieres pasar? No, está bien. ¿Le puedes llamar a Dani? Setelah Daniel datang, Will mengungkapkan semua perasaannya pada Daniel. Will. Por haberte hablado como te hablé, por tratarte como... Los caminos se construyen. Es un pendejo y un cobarde. Y me gustaría mucho que fueras parte de él, como tú quieres. Cerita pun berakhir. Terima kasih teman masih setia menonton video ini sampai habis. Semoga kalian terhibur. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and share. Jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya agar kalian mendapat update video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.